Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam dan salam warahmatullahi sejahtera untuk kita wabarakatuh. semua. Sobat Solo 10, Wakil Bupati Ketapang Farhan baru saja menerima audiensi dari 5 komisioner KPPAD Kabupaten Ya. Ketapang. Saya bersama Ketua KPPAD Kabupaten Ketapang dan Wakil Bupati Ketapang Farhan. Pak Farhan, sebenarnya apa harapan Pemda terhadap KPPAD ini kalau kita melihat begitu banyaknya persoalan yang menyangkut anak di Ketapang ini? Baik, terima kasih. Jadi harapan pemerintah Kabupaten Ketapang ketika KPPAD ini ada, tentu dapat menjalankan tugas dan fungsinya itu secara optimal. Namun demikian, harapan besar secara optimal itu juga tidak akan bisa terwujud kalau kita melepas KPPAD itu bekerja secara sendiri-sendiri. Ya. Nah, oleh karena itu kami tetap melakukan koordinasi dan mengonekkan tugas-tugas KPPAD itu kepada lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Ketapang. Nah, lembaga tersebut dapat dalam bentuk badan yang ada di Kabupaten Ketapang, ada dinas, ada stakeholder yang lain, perusahaan, maupun organisasi-organisasi kemasyarakatan yang khusus peduli dengan perlindungan perempuan dan perlindungan anak, maupun hal-hal yang terkait dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang mengarah kepada hal-hal yang negatif. Ya. Jadi kita tetap upaya untuk mengoptimalkannya. Nah, untuk itu kami dengan pertemuan ini juga sedang mempersiapkan atau menindaklanjutinya dengan nanti dari Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, akan mengkoordinir untuk dilakukan pertemuan untuk membahas bagaimana menyusun program, bagaimana dukungan penganggaran, bagaimana strategi-strategi di dalam pelaksanaan tugas, sehingga harapan besarnya bahwa persoalan kekerasan, persoalan katakanlah ada tindakan-tindakan yang negatif dalam kelompok keluarga dan sebagainya ini itu dapat diminimalisir, dan kalau perlu secara ekstrim zero kasus kasus, walaupun itu tidak mungkin. Makanya kita perlu bersama-sama untuk menangani pekerjaan ini supaya ada kesuksesan di dalam tugas-tugas yang dilakukan atau yang sudah kita serahkan kepada KPPAD, tapi bukan dalam arti kata bahwa dinas sosial, dinas kesehatan, rumah sakit, lalu unit-unit yang lain itu lepas tangan, tidak mendukung, tidak memberikan support, tidak memberikan pemikiran-pemikiran yang positif terhadap KPPAD. Semuanya akan kita kawal untuk KPPAD ini eksis, optimal, dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Nah, kalau untuk kota layak anak Ketapang ini kan belum masuk dalam kategori kota layak anak. Nah, ini seperti apa upaya pencapaiannya ke depan? Ya, makanya tadi saya sudah pesankan kepada Kepala Bapeda untuk dilakukan rapat koordinasi. Nah, rapat koordinasi itu salah satunya adalah untuk membahas progres dalam rangka untuk mencapai kinerja kita tentang kota layak anak di Kabupaten Ketapang, sehingga nanti dengan pertemuan lintas sektoral bersama dengan KPPAD juga akan bisa membantu menyusun strategi untuk mengejar capaian bahwa Kabupaten Ketapang bisa menjadi kota layak anak. 2024 barangkali ya, Pak? Mudah-mudahan. Jadi saya akan lihat dulu hasil pemetaan dalam pertemuan itu.
dan bagaimana strategi-strategi kami akan lihat. Karena nanti ada time schedule-nya, pencapaiannya itu. Iya. Mudah-mudahan Oke. kita akan perhatikan itu semua. Kalau Pak Nyu seperti apa program yang mungkin dalam kan baru sebulan dilantik ini, seperti apa yang akan menjadi tracing dari KPPAD ini? Ya, selain yang saat ini kita sedang menangani kasus, Iya. kedepannya kita akan tetap pertama bersinergi dengan semua stakeholder, Iya. PPD, OPD, Pemindah, dan itu sedang berjalan. Dan yang lebih penting bagi kami itu preventif, mencegah Iya. daripada kita Mengobati. mengobati. Nah, ini yang harapan kita bersama, sehingga Iya. seperti yang diharapkan oleh Pak Wakil tadi, bahwa kita nanti ke depan benar-benar bisa mewujudkan kota layak anak. Dan itu harapan yang bukan harapan palsu, tapi sudah hampir gitu ya. Iya. Sudah hampir terwujud, dan mudah-mudahan ya Pak Wakil, seperti yang kita harapkan 2024 itu kemungkinan Ketapang menjadi kota layak anak ya. Insya Allah. Dan sekarang sudah ada tanda-tandanya. Oh ya. Ya, tanda-tandanya misalnya Ah, taman-taman sudah dibangun, Iya. anak-anak bisa bersosialisasi, bisa bermain, sekolah sudah ada SK sekolah layak anak, hampir 20 kecamatan Ya, itu sudah ada. SK sekolah layak anak. Itu harapan kita bersama, dan kami KPPAD tetap selalu berkonsolidasi untuk mewujudkan itu. Ya. Saling bekerja sama dengan instansi yang ada, meskipun misalnya baru tahun pertama ini kita masih keterbatasan di sana sini, kami tetap melakukan apa yang kami bisa kerjakan secara bersama-sama, dan alhamdulillah teman-teman OPD Pemindah itu sudah welcome, sudah berdialog, dan itu poin pentingnya. Oke. Jadi kita bekerja bersama-sama demi kepentingan anak-anak kita, karena mereka adalah generasi kita ke depan. Oke, Pak Farhan, Pak Nyu, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya Yasmin Umar untuk Sorot 10. Ya, Allah kan ya. Tidak ada kekerasan ya, kekerasan bukan stop stunting ya. Stunting pun ya. Salamnya sama.